konsumen, pengen ketemu Pak Dirut, pengen tanya konsumennya sendiri. Kenapa saya ambil konsumennya sendiri? Karena dari awal berdirinya Koplunas kami sadar ya tidak bisa menghilangkan resiko gagal bayar. Betul? Kenapa resiko gagal bayar tidak bisa dihilangkan? Karena kami ngambil konsumennya cuma pakai napas gini Bapak Ibu. ACC. Bagaimana mungkin cuma modal napas kami bisa dijamin bahwa Anda adalah pembayar yang baik? Tidak. Jaminannya hanyalah iman. Dan iman itu naik turun. Nggak bisa dipaksa selama. Makanya saya kalau ada orang yang semangat di awal, saya ketawa aja. Berapa lama saya bisa melihat Bu Nur Hayati misalnya? Berapa lama saya bisa lihat Bu Vidi misalnya? Kenapa? Ya karena tidak semua orang tahan dengan godaan iman. Betul nggak? Seperti Bukun ini kerjanya langsung aja. Ini orang kaya sebenarnya. Tepuk tangan buat Bukun Bapak Ibu. Dikasih rumah nggak mau. Demi Allah sudah 3 tahun lalu saya tawarin rumah nggak mau. Ibu ini sebetulnya mau beli rumah atau mau ibadah? Saya mau tolong saudara saya Bu, yang mereka lebih butuh rumah. Jadi kalau mau lihat orang kaya sebenarnya, sebetulnya Bukun ini Bapak Ibu sudah bisa dapat rumah, tapi beliau menolak rumah. Jadi sekarang teman-teman, apa yang harus dilakukan para dirlok, para camat, Kopernik? Saya Bu dulunya punya konsumen ada 150, sekarang cuma tinggal 2 Bu yang langsung. Biarin. Memang begitu prosesnya. Kita nggak bisa menghindari proses itu Bapak Ibu. Percayalah, tidak bisa terhindarkan proses orang-orang yang berhenti. Kenapa? Karena disitulah ujiannya. Jadi kemarin waktu saya datang ke Pak Anies, saya bilang, saya jual rumah nolak DP, Bapak masih 0%, saya udah di atas Bapak, nolak DP. Saya udah di atas Presiden ini. Betul nggak Bapak Ibu? Mau tahu nggak bedanya 0% dengan nolak DP? Saya kasih tahu ya. Kalau 0%, ini adalah rumah DP 0%. Biasa aja ya sekarang dengernya ya. Waktu mungkin 5 tahun lalu kayak wah gitu, betul nggak? Tapi sekarang kalau DP 0% paling cimik, paling saya ditikul lagi. 0% cuma 2 orang, yang lainnya pakai DP. Ada nggak begitu data? Banyak, betul ya? Hanya cimik saja, betul nggak Bapak Ibu? Jadi sekarang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, apa perbedaan DP 0% dengan nolak DP. Tolong ini direkam, dicamkan. Tolong yang lagi live berhenti dulu nonton saya. Pastikan nanti ini tersampaikan dengan baik, karena jangan sampai Anda salah ya menerangkan Bapak Ibu. Kalau DP 0% ya Bapak Ibu, mana spidol? Ya, banyak orang bilang, kalau saya bayar sekarang 1,5 atau 1 juta, terus saya dapat rumah setelah 3 tahun, apa bedanya dengan DP? Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Oke, saya kasih tahu. Kalau Anda DP 0%, kalau harganya ya, misalnya harga 200 juta, terus Anda dapat rumah misalnya di tahun ketiga sampai ke-5, ini dengan angsuran misalnya 1 juta misal ya Bapak Ibu ya, itu Anda kalau tenornya plus minus misalnya 15 tahun, berarti di tahun ketiga Anda tenornya tinggal 13 tahun atau 12 tahun, betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Sudah mengurangi. Tidak mengurangi yang namanya kalau DP tidak mengurangi tenor. Perbedaannya di situ Bapak Ibu ya. Kalau DP 0%, Anda bayar angsuran, maka tenor Anda berkurang. Tahu nggak bedanya Bapak Ibu? Tahu nggak? Bapak Ibu yang di sini paham nggak? Jangan salah menjelaskan ya. DP 0% itu benar-benar tidak ada DP-nya dari hari pertama Anda bayar. Anda langsung bayar angsuran flat sampai 16 tahun, tidak ada tambahan admin, booking fee, ataupun bayar pajak, nggak ada. Karena harga yang sudah Anda bayar sudah all in dengan pajak. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Paham nggak di sini? Ya, jangan sampai nanti salah ya. Jadi perbedaan DP 0% dengan orang yang pakai DP adalah ketika saya membayar DP, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti berguru atau bertanya, misalnya DP 10 juta, harga rumah 200 juta, betul? Berarti Anda hutang ke bank 190 juta. Paham Bapak Ibu? Maka ini yang dikenakan 5, sekarang 6% atau 5% ya? Katanya sih naik 5 atau
50 juta, maka tenornya tetap 20 tahun dengan dikalikan bunga 5%. Paham Bapak Ibu? Perbedaan DP 0% dengan DP. Sudah paham belum? Paham ya? Jangan sampai nanti sampai di sini apa bedanya DP 0% dengan nolak DP? Ada yang mau kasih masukan? Boleh? Ada mic di sini? Boleh, silakan. Apa perbedaannya Bu Hadijah? Ini kan Anda suka bingung. Sekarang kalau saran saya jangan lagi nulis DP 0%, udah nggak berlaku di Kopimnas. Nolak DP. Kita harus berbeda dengan yang lain, betul nggak? Kalau DP 0% udah banyak Bapak Ibu, betul nggak? Jadi sekarang kalau bikin iklan apa judulnya? Nolak DP. Kalau saya kan sering ini nih pakai ini judulnya nolak DP. Jadi konsumen saya bilang gini, kamu bayar 1,5 atau 1,8 sekarang, jadi itu sudah mengurangi harga rumah. Seperti itu. Jadi kita bukannya sudah membayar angsuran 1 bulan itu sudah mengurangi harga rumah. Oh begitu. Seperti. Oh, Bu Novi baru. Oke, diajak siapa? Pak Fauzi. Oh, Pak Fauzi. Ya sih, kalau di Kopimnas itu misalnya kita punya dana kita 20 juta seperti itu. Misalnya ada konsumen yang mau, saya mau bayar DP-nya dong untuk mengurangi untuk memasukkan dana saya ke Kopimnas itu. Tapi di kita itu memang tidak ada DP, karena kalau DP itu kan tidak seperti yang Bu tadi dijelaskan kan, kalau DP itu kalau yang konvensional itu tidak mengurangi tenor, sedangkan di kita dia bisa dimasukkan ke dalam cicilan. Misalnya dia punya rumah 20 juta, boleh sebagai cicilan misalnya beberapa bulan ke depan, jadi bisa mengurangi dan kita juga bisa punya nafas sedikit lah. Kalau nolak DP menurut saya itu di Kopimnas itu artinya tenornya berkurang. Kalau seandainya kalau DP 0% itu tenornya tidak berkurang, tapi kenapa Kopimnas bilang nolak DP? Karena Kopimnas itu developer orang kaya nggak mau terima DP ya, karena memang tujuannya untuk MPR ya Bu ya, jadi tujuan untuk MPR. Nah kalau nolak DP itu artinya kita tenor kita tetap seandainya 13 tahun itu cicilan 1.500.000, sekarang bayar 1.500.000 tetap tenornya 15 tahun, seperti itu Bu ya. Oke, kita cerita dulu ya Bapak Ibu ya. Perbedaan DP 0% dengan nolak DP. Ini kan DP 0% sudah mulai banyak perumahan lain yang mengikuti Bapak Ibu ya. Oke, kalau mereka bilang DP 0%, artinya mereka menyediakan nggak program yang pakai DP? Menyediakan. Iya kan? Betul nggak? Menyediakan. Perbedaannya di situ, betul nggak? Artinya kalau orang jual DP 0%, ada nggak yang DP di luar DP 0%? Ada. Betul nggak? Perbedaannya di situ ya Bapak Ibu ya. Ini yang lebih mendasar. Terus apa artinya nolak DP? Nolak DP memang benar-benar di program Kopimnas, Anda nanti lihat program kami, tidak ada yang pakai DP. Nggak ada lagi tuh gosip yang DP 40% baru dibangun. Nggak ada. Pokoknya kami fokus menolak DP. Artinya begini, ada orang yang tidak bisa masuk bank, dia punya DP 50 juta atau 40 juta misalnya, betul nggak? Terus dia bilang, saya mau ambil rumah di Kopimnas, ini KTP saya, tolong berikan saya rumah sekarang. Karena kan dia sudah memenuhi angsurannya 54 juta. Ada nggak yang sering kayak gitu? Ada ya, betul nggak? Ada. Ditolak atau diterima? Tolak. Ambilnya take over. Tolak. Pasti kami tolak. Karena di program kami tidak ada proses DP. Artinya kami dengan tegas menolak DP. Kenapa kami dengan tegas menolak DP? Kami sudah coba di Tanjung Pinang Bapak Ibu. Orang bayar 50 juta, rumah kami diambil, dia renovasi seperti gedong, 8 bulan ngemplang. Kira-kira kalau ada 100 rumah begitu, Kopimnas bangkrut nggak? Alhamdulillah hari ini kita dapat satu harapan lagi di 2024. Insya Allah Kopimnas lebih keren, lebih gereng lagi dan lebih keren deh pokoknya. Rumah tumbuh, rumah bebas bersyarat semuanya ada. Jadi kita benar-benar ikutin tren pasar, gimana kemampuan konsumen itulah yang kita ikuti. Dan memang harus seperti itu. Ya. Tahun 2024 ini keren banget ya, Kopimnas keren banget programnya. Karena ini programnya sangat membantu MPR yang tidak sanggup membayar di 1.500.000 ke atas, ada program bayar cuma 800.000. Keren banget ya. Jadi bagi teman-teman nih yang nggak sanggup bayar 1 jutaan ke atas,
masih bisa ngambil rumah di Koperumnas ya. Saya sangat senang banget dengan program yang baru ini dari Koperumnas, teman-teman. Sangat membantu banget yang namanya MBR ingin punya rumah ya, nolak DP. Mantap. Jadi untuk masyarakat tuh makin dimudahkan untuk bisa punya rumah di Koperumnas. Jadi untuk siapapun profesinya, apapun penghasilannya, berapapun penghasilannya, insya Allah bisa. Kalau kita punya niat, pasti bisa. Gitu. Bagus karena program-program barunya ini kan banyak yang konsumen gini ya. Banyak konsumen yang, aduh angsurannya kemahalan nih 1,8. Dengan adanya program-program baru kan mereka bisa milih sesuai kebutuhan. Dari yang 800.000, dari yang 1 juta sampai yang 1,8. Gitu. Menurut saya sih banyak inovasi yang diluncurkan Koperumnas yang untuk calon-calon konsumen yang mereka bisa ambil gitu. Yang tadinya, nggak kejangkau nih Bu Yani 1,8 gitu. Ternyata di tahun ini, awal tahun ini diluncurkan program-program baru yang menurut saya bisa diaplikasikan lah gitu, diterapkan sama konsumen-konsumen yang mungkin yang berpikir cicilannya kemahalan gitu Pak Eri. Sangat luar biasa untuk kemajuannya dibanding dengan yang ya sebenarnya kan sama-sama luar biasa, tapi ini lebih luar biasa. Inovasi secara terus-menerus untuk memajukan Koperumnas ya. Jadi ya itu tadi, inovasi secara terus-menerus. Karena kita yakin benar IT kita cukup luar biasa. Jadi saya yakin pasti kedepannya akan lebih hebat. Wah keren, kayaknya saya bakal banyak closing nih. Karena ada program kembali lagi yang 800.000. Terus ada yang 35.000 1 juta. Jadi untuk teman-teman yang nggak sanggup di 1,8 bisa ada alternatif yang 800 dan 1 juta. Saya berharap makin banyak closingnya. Mantap Koperumnas. Koperumnas